Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham HRUM, Harum Energy Tbk. Ya, ini request dari bos kita, Bos Herdi Adrian. Thank you. Boleh request teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe. Oke. Ya ini HRUM ya. So, teman-teman, sorry ya kan baru update lagi. Jadi kemarin itu ada kesibukan ya, kesibukan keluar kota. Jadi ya seperti ini akhirnya akhirnya bisa upload lagi, update lagi ya. Ini angkanya masih bergerak ya, guys. Ini angkanya masih bergerak, Bos. Angka saat ini di 1765, ini tanggal 1 Desember, awal Desember yang baik ya kan. Makanya karena ini awal Desember harus upload ya kan. Ada mungkin berapa minggu ya, 2 minggu lebih ya saya nggak upload ya. Oke, saatnya kita upload lagi. Nah ini HRUM, harga saat ini 1765, ini masih bergerak dan kita lihat grafiknya meningkat ya. Ini grafik yang bagus ya. Grafiknya naik. Oke. Dan di tahun 2022 ini malah lagi bearish ya kan. Ini di awal tahun 2022 dia udah sempat naik di 2000-an ya, hampir 3000, sekarang malah turun. Ya, trennya mungkin lagi turun. Oke, kita lihat ke news ya. Kita pertama lihat news. So, ini ada Public Sentiment New Index ya, yang selalu saya kritisi karena kurang apa ya? Kurang terlalu sangar gitu ya. Tapi ini sekarang udah kelihatan sini cautious ya. Ini udah di sini sih. Kemarin tuh biasanya di netral terus ya kan, di netral di sini-sini terus. Sekarang udah di cautious ya kan. Berarti memang newsnya juga kurang bagus ya. IHSG diramal menguat pantau BFIN, CTRA, HRUM, INCO. Kemudian ada berita apa lagi? Rekomendasi saham. IHSG berpotensi koreksi, saham ADRO, BMRI, HRUM, INCO layak dicermati. Catat 5 waran terstruktur. Oke, siap terbit. Ya. Oke ya. Ini public sentimennya kurang bagus nih. Kalau dilihat dari news ya, dari berita. Tapi kita lihat ya, ini malah menarik ya kalau saya lihat di ini ya, rekapan di Excel saya. Oh ya, teman-teman yang mau download Excelnya ini saya sudah upload kuartal ketiga ya. Ya ini kuartal kedua biarin aja di sini. Sebenarnya sudah tidak ini ya, tidak relevan lagi tapi biarin aja lah. Nah ini kuartal ketiganya sudah saya upload, mungkin cuman berapa saham ya, 10 kode saham atau berapa gitu ya. Nanti setiap minggu ya saya update lagi. Ini dalam bentuk RAR ya, RAR. Jadi ya seperti itu. Harus punya software RAR-nya ya kan buat ngebuka ininya. Dalamnya Excel gitu. Cuman dia di apa? Di package-nya dalam bentuk RAR gitu. So ya yang teman-teman yang sudah support beli bukan beli ya, support ya, lebih tepatnya support ya kan melalui download Excel ini, terima kasih. Oke ya kita lanjut ya. Ini juga nanti saya akan upload juga HRUM. Ya ini market cap-nya terbilang besar ya, 23 triliun. Ini besar cuy, termasuknya ya lumayan lah, lumayan. Lumayan cuy, hitungannya lumayan lah. PR-nya juga ini masih murah ya, PR PBV kalau kita kalikan masih di bawah 25 ya, under 25. Nah, kinerjanya ini yang gokil sih. ROE di atas 30, ROA 22, net profit margin 17,97. Ini gokil ya. Kemudian ini dividen. Oh iya, kita belum bahas. Aduh, ini gara-gara efek ini ya. Udah lama nggak apa ya. Udah lama nggak buat kontennya. Kita belum bahas profil HRUM. So ya, padahal udah sampai sini. Ini udah sampai dividen ya, dividennya Rp15 per lembar ya. Oke, ya teman-teman yang sudah biasa nonton channel ini ya udah tahu ya, harusnya saya baca dulu company background ya kan. Karena saya mau tahu masyarakat ini
Nah, ini masyarakatnya di bawah 20% ya, 18,62. Kalau HRUM ini pasti teman-teman udah tahu lah, dia migas batu bara ya kan. Dari namanya aja Harum Energi ya kan. Pasti apa coba? Energi ya kan, berkaitan dengan energi gitu ya. Bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa yang terkait dengan batu bara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan bersama dengan entitas anak dan entitas asosiasi. Oke. Nah, ini masyarakat di bawah 20% ya. Hmm, 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 hmm. Masyarakat di bawah 20%. Oke, oke, oke. Nah, inilah makanya ya kan dividennya ini Rp15 per lembar. Nah, yang jadi perhatian adalah payout ratio-nya. Payout ratio-nya kecil banget, 3,84%. 3%, kecil banget gitu. Free cash flow-nya itu ya ini lihat nih 390 ya kan. Ibaratnya ya kan, ibaratnya dia punya 390, dia bagi-baginya cuma Rp15 doang gitu. Padahal dia bisa bagi Rp390 per lembar gitu. Tapi ini bukan, jadi angka ini eee gimana ya menjelaskannya ya, angka 390 ini bukan dikalikan ini maka mendapatkan ini ya. Bukan, ya bukan. Jadi ini kita mau tahu ini tuh 12 bulan terakhir. Free cash flow per share secara 12 bulan terakhir gitu. Nah itu Rp390 per lembar. Nah ini dividennya ini dibagikan di bulan, Juni gitu, jadi nggak relevan ya. Kalau misalnya Anda, oh berarti 390 kali 3,84% dapatlah 15, bukan. Ya bukan dari bukan 15 angka 15%-nya itu bukan dari sini, tapi berkaitan dengan payout ratio 3,84%. Makanya free cash flow-nya ini saya masukkan 390 biar kita tahu ya kan, kas-nya itu yang bisa dibagikan sebenarnya bisa berapa gitu potensinya. Nah 400 tapi dia baginya cuma Rp15 gitu. Oke, kita lanjut pertumbuhan laba ya, pertumbuhan labanya gokil sih ini. Ini laba kotor ya, harus saya garis bawahi, ini laba kotor satuannya miliar, dan ini di kuartal ketiga ini secara 12 bulan terakhir. Oke, ini secara 12 bulan terakhir. Jadi bukan bukan labanya si HRUM ini di kuartal ketiga sekian, bukan. Ini secara 12 bulan terakhir, ditarik mundur gitu. Ini secara 12 bulan terakhir. Jadi secara 12 bulan terakhir dia dapat 7 triliun di tahun 2022. Nah, di 2021 dia dapat 1 triliun. Nah, begitu seterusnya. Dan ini kita lihat kenaikannya signifikan, Bos. Berapa kali lipat nih? 4 kali lipat, cuy. 4 kali lipat, cuy. Gokil, gokil ya. Gokil banget, cuy. HRUM ya, kinerjanya lagi bagus ya, HRUM. Oke, tapi secara grafik ini ya, tadi udah kita bikin garis, grafiknya malah ini turun sih. Bearish ya kan, tapi nggak tahu nih, ini lagi merangkak naik nih, cuman belum belum melesat ya kan di sini ya, di areal sini ya. Mana nih ini saya nih. Aduh, dia malah ke sana. Nah, ini aja yang udah masih bersih nih. Nih, nih ya. Ini masih ini nih, masih mau pergerakan ke sini, cuman secara gambaran besar dia lagi turun gitu. Ya, aneh juga sih, padahal kinerjanya lagi bagus ya. Oke, kita udah input ini harganya semua saya ambil dari Stockbit. Oke, harga saat ini masih bergerak ya 1.760. Tadi itu 1.765. Oke, kita ganti aja lah. Nah, 1.760 ya. BVPS-nya ini, IPS-nya ini. Nah, PR-nya ini kita nggak bisa pakai karena ada minus di tahun 2016 sampai ke belakang ya. Oh enggak, sampai tahun 2015 aja. Nah, ini ada minusnya ya. Jadi ya nggak bisa kita pakai. So, kita mau lihat harga wajarnya berdasarkan historical PBV itu ternyata harga wajarnya di Rp1.521 per ya. Di 1.500 ya kan. Harga wajarnya di 1.500. Nah, ternyata sudah overprice ya. Sudah overprice. Waduh, waduh, waduh HRUM. Sudah overprice ya. Ya, 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 ini overprice sih. Kayaknya kenapa ini lagi bearish, kayaknya lagi take profit ya. Kayaknya ini lagi siklus take profit ya kan. Udah take profit,
udah dalam, ya baru mulai masuk-masuk lagi dan sideways. Ya ini lagi take profit ini orang-orang nih di sini nih, tahun 2022 awal ya. Nah itu sih, dan sekarang, udah, termasuk terbilang mahal secara historical PBV ya ini ya. Secara historical PBV-nya terbilang mahal. Pair nggak bisa kita pakai ya, karena ada minus, angka minus. So, kita mau ini ke random sampling, tapi sebelumnya kita mau lihat harga wajar di comparison ya, perbandingan. Kita mau lihat perbandingannya dulu. Nah, ini lanjut ke current P ratio, price to sales, dan PBV ya. Oke, industri. Nah, Harum 5,75. Oh, gokil. Lebih lebih murah valuasinya ya. Price to sales dia enggak. Mahal cuy, mahal. Kita kasih tanda silang. Kemudian price to book value mahal juga ya. So, ini valuasinya udah kemahalan ya. Udah kemahalan. Diversuskan dengan rata-rata industrinya dan rata-rata sektornya udah kemahalan ya. Sudah kemahalan. Cuman PE ratio-nya aja yang masih terbilang murah karena kinerjanya ya. Kinerjanya luar biasa. Kinerjanya luar biasa ya. Tadi udah kita lihat ya datanya. Ini ROE, ROA, NPM-nya ya. Labanya gede-gedean sehingga PE ratio-nya juga kayak gini nih. Kecil ya kan. Valuasinya masih terbilang murah dibandingkan dengan rata-rata industri dan rata-rata sektornya. Tapi cuman di PE ratio aja gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya angka seperti ini nih 2/6 ini kurang menarik ya. Kurang menarik Bos Herdy Adrian ya. Ya kita bisa simpulin bahwa HRUM ini udah kemahalan sih. Masih mahal, sorry bukan udah kemahalan, masih mahal. So, kita lanjut ke prediksi ya. Kita mau lihat sentimen orang-orang, investor di Stockbit. Kita minimize dulu, oke, ya kita ke sini. Set, minimize, ya. Nah, kita lihat ada Harum harga 2000, oke. Kita lanjut. Harum, pengiriman batu bara Harum ke Eropa katanya lagi macet, Bos. Ini kadang ada kasih insight-insight gini ya. Kan nggak selalu ngikutin beritanya ya, tapi ada yang ngasih insight. Kok nggak ini ya? Wah nggak ada rumusnya cuk. Aduh, aduh. Loh kok nggak ada rumusnya ini? Lah kehapus semua ya? Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi kehapus semua? Ini kita kasih rumus dulu ya. If nilai ini lebih besar daripada nilai ini, maka positif ya. Positif. Kalau enggak kosongin aja. Nah, dah. Lah, salah. Ini bukannya? Oh, salah 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 salah. Alah, udah negatif aja lah kayak gini. Nah, ini tuh kalau nggak salah kasih tanda bukan sih? Enggak ya? Oh iya kasih tanda cuy. Lah, udah lupa. Kasih tanda nggak ya? Enggak ya? Oh iya iya. Dodol, dodol, dodol Garut. Lah, udahlah negatif aja. Loh, kok nggak bisa ya guys? Kenapa ini tidak bisa ya? Oh, sini ya. Eh, negatif. Lah, apaan sih ini? If, ya kan logical test ini. Oh iya iya iya, ini dua-duanya harus kasih tanda petik. Dua-duanya harus kasih tanda petik. Nah, ini kayak masih belajar Excel nih aku. Ah, kampret, kampret. Lah, ini udah langsung ini ya negatif ya kan. Oke. Ya.
Harum 1569 ya. Harum 1910. Oke, Nuela. F27 Windows Dressing 1900. Ini apa ya? Positif ya. Ini ada yang pakai window dressing ya kan, entah pakai teknik analytical seperti apa lah itu ya. 2200. Oke. Ini gimana cara ngebedainnya ya? Positif. Oh, ininya aku gini deh. Nah. Nah, lah kenapa F? Kenapa F, Bang? Kenapa F ya? Nah, gini. Ini kan nggak ada, ini nggak ada, boy. Ini tidak ada. Oke, nah, sip. Harum 2010 ya. Memang nama sesuai namanya nih ya, HRUM ya, harum juga ya kan. Harum juga ini apanya ini? Harganya ini ya kan. 1807. Oke, 2000. Wah, ini positif sih ini. Rata-rata positif sih ini. Ini 1760 kenapa nggak positif dia? Lah ini kan lebih besar ya. Ini juga lebih besar kok jadi error. Kenapa error pemirsa? Oh iya iya. Salah lagi, rumusnya salah lagi. Harus pakai dolar ya kan. Dolar. Nah, ya udah dapat ya positif 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 dan harum akhir tahun 2000. Oke, udah. Harum 1820 ya, ini positif semua sih ini. Positif semua, Cok. Harum 9.900. Tapi positif semua malah ini ya. Oh, akhirnya diskon. Tadi minus 2%. Oke ya, diskon 8%. Rata-rata di 1911. Ini dari investor Stockbit ya. Ya, kita bisa simpulkan bahwa trennya lagi bagus. Oke, kita langsung ke kesimpulan ya, HRUM. Ya, secara fundamental menarik ya. Kita tulis fundamental tadi, valuasi secara historikal, valuasi secara comparison, kemudian sentimen. Kalau secara fundamental oke sih, menarik ya, menarik. Nah, valuasi historikalnya ini udah mahal ya, udah mahal ya, Bos. Tapi kalau valuasi secara ini ya, valuasi secara apa, kalau kita nggak membandingkan ya, cuman melihat PR dan PBV-nya, angka PR dan PBV-nya bulat-bulat gitu ya, ini masih murah sih, iya kan? Kan Warren Buffett bilang, batasnya 25 noh. Nah, ini kalau kita kalikan nggak ngasih 12, ya masih under 25 gitu, ya kan? Kalau kita mau lihat valuasi secara angka nilai itu tanpa membandingkan historical atau tanpa membandingkan di comparison apa ya, industrinya ya. Nah, ini juga mahal ya, secara comparison mahal. So, gimana sentimen? Sentimennya bagus ya. Sentimennya bagus, harganya masih sideways. Justru ini menurut saya apa ya? Peluang ya, peluang. Ini kuartal ketiga udah keluar laporan kuartal ketiganya, cuman kayaknya masih banyak yang belum masukin ke HRUM. Ya makanya masih stagnan sih, masih sideways. Ini bisa dibilang masih sideways ini. Bandar belum masuk gitu ya. Ya. Sideways itu bandar belum masuk. Nah ini bandar belum masuk nih. Bandar belum masuk, Bos. Kalau bandar udah masuk ini udah langsung ngepam nih kayak gini nih. Nah, nih bandar. Ini bandar ya, ini bandar. Nah, langsung naik buk gitu. Langsung langsung meroket gitu harganya ya kan. Jadi justru ini sih saat yang tepat sebenarnya ya, ketika lagi sideways gitu ya. Ketika lagi sideways itu sebenarnya adalah saat yang tepat. Apalagi sentimennya lagi bagus. Nah, seperti itu.
Oke ya, Bos Herdi Adrian, itu pembahasan dari saya mengenai HRUM ya. Secara valuasi sudah mahal tapi masih menarik ya secara fundamental dan di sentimennya masih oke dan ini masih sideways. Ya kesimpulannya ya kalau kalau Bos Herdi Adrian ini, mencermati bisnisnya ya bisa aja masukin aja nih ke sini nih, ya cicil-cicil ya kan, karena lagi sideways ini. Oke, sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Besok akan saya bahas. So, tulis di kolom komentar ya, Bos. Tulis biar ada yang saya bahas ini. Oke, yang mau download silakan download di link.id/y766. Terima kasih, salam luar biasa.